Selamat siang, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil laporan simulasi portofolio dengan anggota kelompok, saya Angela Frederika dan teman-teman saya, Bu Syifa Arfiani dan Wulida Fitri. Untuk slide yang selanjutnya akan disampaikan oleh Wulida Fitri. Ada PT Astra Agrolestari atau AALI, yaitu AALI ini fokus pada perkebunan kelapa sawit, pengolahan minyak di Provinsi Sulawesi dan Riau. Dan PT Astra Agrolestari ini termasuk dalam saham indeks 80, yaitu berisi kumpulan saham paling liquid di Bursa Efek Indonesia periode Februari sampai Juli 2020. Dan menurut analisis NH Korindo Sekuritas, AALI berpotensi memiliki kualitas CPO yang lebih baik dan kinerja AALI masih berpotensi untuk terus tumbuh. Nah, ini adalah kode saham di indeks 80, yaitu AALI sesuai abjad berada di nomor 1. Selanjutnya ada laporan keuangan, yaitu laba bersihnya meningkat di tahun 2018 secara signifikan, namun turun kembali di 2019, tapi masih lebih tinggi dari 2017. Dan untuk ROE dan EPS-nya setiap tahunnya itu mengalami penurunan. Nah, selanjutnya adalah Adaro Energy atau ADRO. Perusahaan ini adalah perusahaan pertambangan unggul dan merupakan produsen batubara terbesar kedua di Indonesia. Nah, PT Adaro ini juga tercatat sebagai salah satu saham dalam indeks 30, yaitu yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalis pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Dan kenapa Adaro ini berpotensi? Karena banyak negara berkembang masih mengandalkan penggunaan batubara sebagai bahan dasar untuk pembangkit listrik di negaranya. Dan untuk laporan keuangannya sendiri, NI ROE EPS-nya selalu meningkat di 2017, namun turun kembali pada tahun 2018, tetapi masih lebih tinggi dari 2016. Berikutnya adalah Astra International atau ASI. ASI ini bergerak dalam banyak bidang, yaitu bidang otomotif, jasa keuangan, alat berat, pertambangan, konstruksi dan energi, agribisnis, infrastruktur dan logistik, serta teknologi informasi dan properti. PT Astra International ini juga atau ASI tercatat sebagai saham dalam indeks 30 dan melalui Federal International Finance yang 99,99% sahamnya dimiliki ASI memperoleh peringkat ID AAA dari Pevindo, yaitu kapasitas superior dalam long-term financial commitment. Di sini bisa dilihat ada siaran pers dari Pevindo terhadap Federal International Finance, yang dimana ASI memiliki lebih dari 99,99% saham perusahaan FIFA. Laporan keuangannya pada tahun 2018, net income dan ROE-nya mengalami peningkatan secara signifikan, namun turun kembali pada tahun 2019 tapi lebih tinggi dari 2017. Dan untuk EPS-nya sendiri selalu mengalami peningkatan. Selanjutnya adalah Unilever Indonesia. Seperti yang kita tahu, Unilever ini adalah market leader fast moving consumer goods di Indonesia, dan termasuk dalam indeks 30 dan meraih ROE di atas 100% selama 5 tahun terakhir. Dan untuk keuangannya juga sangat positif karena selalu meningkat di setiap tahunnya, apalagi di tahun 2018 yang meningkat secara signifikan mendapat 9,1 triliun. Terakhir ada Wika. Wika ini bergerak pada industri konstruksi dan perusahaan infrastruktur yang terintegrasi dan bersinergi. Nah,
PT Wika ini tercatat dalam saham LQ45, yaitu memiliki likuiditas tinggi dan kapitalis pasar besar dan fundamental perusahaan yang baik, dan memperoleh IDA Plus dan arus kas yang besar sebanyak 10 triliun dan memegang banyak proyek tol di Indonesia. Dan ini adalah press release dari Pevindo pada tanggal 22 September tahun 2016, yaitu PT Wika memperoleh peringkat IDA+. Kemudian untuk laporan keuangan Wika sangat positif karena mengalami peningkatan setiap tahunnya, apalagi di tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Yang selanjutnya ada sedikit teori mengenai investasi. Jadi investasi ini apa sih? Menurut Henry Simamora dalam Munawaro DKK, investasi adalah suatu aktivitas yang digunakan oleh perusahaan untuk menambahkan atau pertumbuhan kekayaannya melalui distribusi hasil investasi, misal pendapatan bunga, royalti, dividen, pendapatan sewa, dan lain-lain, untuk apresiasi nilai investasi, atau juga untuk manfaat lain bagi suatu perusahaan yang berinvestasi, yang seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan dagang. Kenapa sih kita perlu investasi? Investasi memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan di masa yang akan datang. Untuk selanjutnya, dalam investasi dikenal juga beberapa istilah seperti pasar modal, saham, dan portofolio. Untuk pasar modal sendiri, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Yang selanjutnya ada saham. Menurut Kotin 2002 dalam Musdalifah DKK, saham adalah kertas yang dicetak dengan bagus yang membuktikan bahwa pemegangnya turut serta atau berpartisipasi dalam modal suatu perusahaan. Biasanya suatu perusahaan perseroan terbatas atau PT. Yang terakhir ada portofolio. Portofolio merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu portfolio yang memiliki arti gabungan surat berharga sebagai pilihan dalam berinvestasi. Next-nya ini ada transaksi tiap minggu. Ini di minggu pertama. Di minggu pertama kita memiliki cash on hand 100 juta dengan gain sebesar 1,602%. Yang selanjutnya di week kedua kita mendapatkan gain sebesar 6,096%. Selanjutnya di week ketiga ini adalah minggu terburuk kita selama bertransaksi, di mana gain kita tidak plus tapi minus sebesar 1,861%. Yang selanjutnya ada week keempat. Week keempat kita mendapatkan gain keuntungan sebesar 5,839%. Di week kelima kita mendapatkan gain sebesar 35,887%. Di week ke-6 kita mendapatkan gain sebesar 46,686%. Di week ke-7 kita mendapatkan gain sebesar 68,61%. Dan di week ke-8 kita mendapatkan gain sebesar 75,68%. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh Syifa Arfiani. Baik, selanjutnya yaitu jadi dari transaksi mingguan yang telah kita jalankan selama 9 minggu, ada saham yang tidak berkontribusi dan ada juga saham yang paling berkontribusi. Untuk saham yang tidak berkontribusi adalah Wika, karena harga dari saham Wika itu terus-menerus menurun dan berangsur-angsur sampai minggu lalu. Lalu karena juga itu diakibatkan dari cash flow si perusahaan Wika ini yang masih berantakan, karena memang
operasional keuangannya itu masih minus 2,69 triliun, sedangkan kas penerimaan dari pelanggan itu sebesar 9,8 triliun, dan juga pembayaran ke pemasok itu masih 11,5 triliun. Dan untuk saham yang paling berkontribusi yaitu Adaro, karena Adaro itu masuk ke saham yang harganya memang turun, tapi kita masih bisa menggoreng harga saham itu. Jadi kita fokuskan di beberapa minggu untuk hanya bertransaksi saham Adaro saja. Next. Ini adalah grafik gain atau loss. Jadi gain yang paling besar yang kami dapatkan itu ada di week ke-8, di mana kita mendapatkan gain sebesar 75,68%, dan yang paling rendah itu ada di week ke-3, yaitu minus 1,861%. Ini minus dikarenakan waktu itu masih awal-awal virus corona yang harga saham dinaikkan, tapi setelah itu minggu selanjutnya itu diturunkan. Next. Ini adalah tabel price and return dari kelima saham yang kami punya. Untuk yang expected return-nya itu yang tidak minus itu hanya saham Unilever dengan besaran 0,0889%, dan yang lainnya masih minus. Dan standar deviasinya juga untuk kelima saham ini masih lebih besar daripada expected return-nya. Kenapa kelima saham kami ini tidak sesuai jargon yaitu high risk high return? Karena ya memang kadangkala jargon itu tidak linear dengan keadaan kenyataannya. Saat ini juga IHSG itu masih di sekitar nilai yang sama dengan tahun sebelumnya, juga adanya gejolak IHSG yang semakin meningkat. Ini adalah korelasi dan covariance dari saham yang kami punya. Untuk korelasinya ini seluruhnya itu tidak ada yang minus, artinya itu masih ada di titik 0,65 di mana tidak saling berkorelasi resikonya. Jadi ketika posisinya itu di 0,5 berarti artinya posisinya itu lemah positif. Jika kedua saham itu naik, maka satunya itu hanya naik sedikit. Begitu juga ketika turun. Masih belum bagus karena korelasi yang bagus kan harusnya minus. Nah, ini juga untuk data covariance-nya. Selanjutnya untuk kesimpulan seluruhnya, expected return dari portofolio yang kami miliki adalah minus 1,11%, sedangkan standar deviasinya sebesar 6,27%. Artinya, portofolio ini tidak disarankan untuk investasi jangka panjang karena resikonya ini lebih besar daripada expected return-nya. Dan untuk bobotnya bisa dilihat sendiri, bobot paling besar itu ada di saham Adaro yaitu 43,76%. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.